Merancang solusi perbaikan. Pengenalan konsep solusi perbaikan. Pertama, peran corrective action dalam QMS. Definisi corrective action adalah tindakan sistematis yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab suatu ketidaksesuaian non-conformity agar masalah tidak berulang. Keterkaitan dengan ISO 9001/2015 dalam klausul 10,2 non-conformity and corrective action, organisasi wajib mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian, menentukan tindakan untuk mencegah terulang kembali, mengevaluasi efektivitas tindakan yang sudah dilakukan. Fungsi utama corrective action bukan hanya menyembuhkan gejala, tetapi memastikan bahwa masalah tidak muncul kembali, sehingga menjaga konsistensi mutu produk atau jasa. Contoh sederhana, jika mesin sering mati mendadak karena tidak ada jadwal perawatan, corrective action adalah membuat program preventive maintenance terjadwal, bukan hanya memperbaiki mesin ketika rusak. Kedua, pentingnya perbaikan berkelanjutan. Definisi perbaikan berkelanjutan continuous improvement adalah upaya yang dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan proses, kualitas, dan efisiensi. Manfaat strategis bagi perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan yang selalu memperbaiki diri lebih adaptif terhadap perubahan pasar, meningkatkan kualitas produk lebih konsisten, cacat menurun, kepuasan pelanggan meningkat, mengurangi biaya kegagalan, biaya rework, scrap, dan klaim pelanggan dapat ditekan. Meningkatkan budaya kerja, karyawan terbiasa berpikir kritis, mencari solusi, dan berkontribusi pada pengembangan perusahaan. Contoh nyata, penerapan Kaizen di pabrik otomotif untuk mengurangi pemborosan waktu dan material. Penggunaan PDCA Cycle Plan Do Check Act untuk terus menguji dan menyempurnakan solusi perbaikan. Perbedaan corrective dan preventive action. Pertama, perbedaan keduanya. Corrective action tindakan yang diambil untuk mengatasi non-conformity yang sudah terjadi, dengan tujuan mencegah masalah yang sama terulang. Contoh, ada keluhan pelanggan karena produk rusak, analisis penyebab, perbaikan proses produksi agar cacat tidak berulang. Preventive action tindakan yang diambil untuk mencegah potensi masalah sebelum benar-benar terjadi, biasanya berdasarkan analisis risiko atau peluang perbaikan. Contoh, menambahkan sensor otomatis pada mesin untuk mencegah kerusakan produk sebelum terjadi. Kedua, kapan digunakan masing-masing? Corrective action diterapkan saat sudah ada bukti nyata non-conformity, misalnya, produk defect, hasil audit menemukan ketidaksesuaian, keluhan pelanggan. Preventive action diterapkan saat ada potensi risiko yang bisa menyebabkan masalah, atau saat menemukan peluang peningkatan sebelum masalah muncul. Ketiga, hubungan corrective dan preventive action dalam QMS. Kedua tindakan ini saling melengkapi dalam membangun sistem mutu yang kokoh. Corrective action menjawab apa yang salah dan bagaimana agar tidak terulang. Preventive action menjawab apa yang mungkin salah di masa depan dan bagaimana agar tidak terjadi. ISO 9001/2015 lebih menekankan pendekatan berbasis risiko, risk-based thinking, sehingga preventive action sering diintegrasikan ke dalam manajemen risiko perusahaan. Identifikasi masalah. Pertama, teknik observasi masalah. Data produksi melihat tren output, jumlah cacat, scrap, rework, dan overall equipment effectiveness. Audit internal menemukan ketidaksesuaian proses atau gap terhadap standar prosedur. Laporan keluhan pelanggan mengidentifikasi masalah mutu dari perspektif eksternal. Inspeksi visual, pemeriksaan langsung di lapangan, Gemba walk untuk menemukan potensi masalah yang tidak terekam di data. Kedua, contoh masalah produksi. Cacat las meningkat, hasil pengelasan tidak konsisten, kualitas produk menurun. Downtime mesin tinggi, mesin sering berhenti karena kerusakan atau perawatan tidak terjadwal. Keterlambatan pengiriman produk jadi tidak tersedia sesuai jadwal, menurunkan kepuasan pelanggan. Ketiga, pentingnya definisi masalah yang jelas. Masalah harus didefinisikan dengan spesifik dan terukur agar dapat dicari akar penyebabnya,
Gunakan format problem statement: apa masalahnya, di mana terjadi, kapan terjadi, seberapa besar dampaknya. Contoh problem statement, tingkat cacat las meningkat dari 2% menjadi 8% dalam 3 bulan terakhir di lini produksi A, menyebabkan keterlambatan pengiriman 10%. Definisi masalah yang baik akan memudahkan analisis dan mencegah salah fokus dalam mencari solusi. Kriteria solusi yang efektif. Pertama, prinsip SMART. Agar solusi benar-benar efektif, maka harus memenuhi prinsip SMART: spesifik, jelas dan fokus. Solusi harus terdefinisi dengan jelas, tidak samar-samar. Contoh, membuat jadwal preventive maintenance mesin setiap 2 minggu lebih spesifik dibanding memperbaiki mesin secara rutin. Measurable, dapat diukur hasilnya. Solusi harus bisa diukur keberhasilannya dengan indikator. Contoh, target menurunkan tingkat cacat dari 8% menjadi 3% dalam 2 bulan. Achievable, realistis dan dapat dilaksanakan. Solusi harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia, biaya, teknologi. Contoh, mengganti seluruh mesin lama dalam 1 bulan mungkin tidak realistis, tetapi penambahan spare part kritis bisa dilakukan. Relevant, sesuai kebutuhan perusahaan. Solusi harus mendukung tujuan mutu dan proses bisnis perusahaan. Contoh, fokus memperbaiki kualitas produk yang berdampak langsung pada kepuasan pelanggan, bukan sekadar hal kecil yang tidak signifikan. Time bound, memiliki batas waktu yang jelas. Solusi harus memiliki deadline untuk implementasi agar dapat dipantau. Contoh, implementasi training operator selesai dalam 1 bulan. Kedua, keterlibatan stakeholder. Solusi perbaikan tidak bisa berdiri sendiri. Agar efektif, perlu ada dukungan dan keterlibatan stakeholder yang terkait. Pihak internal, manajemen, penyedia anggaran dan kebijakan, operator pelaksana teknis, QC pengawas mutu, maintenance perawatan mesin, pihak eksternal, pelanggan feedback terhadap kualitas, pemasok menyediakan material sesuai standar. Mengapa penting? Karena tanpa dukungan stakeholder, implementasi solusi bisa terhambat atau gagal total. Ketiga, fokus pada dampak jangka panjang. Solusi yang baik harus memberikan manfaat berkelanjutan, bukan hanya memadamkan api sesaat. Hindari solusi tambal sulam, misalnya, menambah pengecekan di akhir produksi memang bisa mengurangi produk cacat lolos ke pelanggan, tapi masalah di proses utama tetap ada. Cari solusi yang menyentuh akar masalah. Perbaikan setting mesin atau pelatihan operator jauh lebih berkelanjutan dibanding sekadar menambah inspeksi. Pertimbangkan dampak samping. Solusi jangan sampai memunculkan masalah baru di area lain. Contoh, solusi jangka pendek, menolak produk cacat sebelum dikirim. Solusi jangka panjang, mengurangi cacat dari proses awal sehingga produk cacat tidak terjadi lagi. Analisis akar penyebab. Pertama, metode 5 whys. Teknik bertanya mengapa secara berulang minimal 5 kali untuk menelusuri penyebab paling mendasar dari suatu masalah. Tujuannya, bukan berhenti pada gejala, tapi menemukan akar penyebab yang sebenarnya. Contoh, produk cacat karena mesin tidak presisi, karena jarang diservis, karena tidak ada jadwal preventive maintenance, karena manajemen perawatan tidak berjalan baik. Hasilnya, solusi bisa fokus pada sistem maintenance, bukan hanya memperbaiki produk cacat. Kedua, fishbone diagram Ishikawa. Diagram berbentuk tulang ikan yang mengelompokkan penyebab masalah ke dalam kategori utama: man, machine, method, material, measurement, environment. 5M1E, membantu tim brainstorming agar penyebab tidak hanya fokus pada satu faktor. Contoh, cacat las bisa disebabkan oleh operator skill, mesin kalibrasi, material kualitas baja, metode kerja shop tidak jelas, hingga lingkungan suhu atau kelembaban. Dengan visualisasi ini, tim lebih mudah melihat hubungan antar penyebab. Ketiga, data dan fakta sebagai dasar analisis. Analisis akar penyebab harus berbasis data nyata, bukan asumsi. Bisa berasal dari laporan produksi, data inspeksi, audit internal, atau feedback pelanggan. Tanpa data, analisis bisa bias dan solusi menjadi tidak efektif. Contoh,
Menyalahkan operator tanpa melihat data downtime mesin bisa menyesatkan arah solusi. Keempat, kolaborasi tim dalam analisis. Akar penyebab jarang bisa ditemukan hanya oleh satu orang. Perlu diskusi lintas fungsi produksi, QC, maintenance, supply chain. Kolaborasi memastikan masalah dilihat dari berbagai sudut pandang. Contoh, masalah keterlambatan pengiriman bisa dipahami lebih baik jika melibatkan tim gudang, logistik, dan perencanaan.